Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Musdalifah SS MPD dengan NIDN 0904018602. Nah, agenda ini bagian dari pernyataan diri saya untuk mengikuti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khusus sertifikasi dosen tahun 2026. Tentunya di aspek pengajaran. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Kurnia Jaya Persada dan home base saya berada di Fakultas Fishum dan di Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh pada program studi pendidikan agama di Prodi Bisnis Digital, yaitu mata kuliah pendidikan agama yang termasuk dalam rumpun mata kuliah wajib di institut atau nasional. Nah, mata kuliah ini berada pada semester ganjil ke semester 1 dengan bobot 3 SKS, teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Dan mata kuliah pendidikan agama ini berisi materi yang memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya pendidikan agama Islam, implementasi konsep manusia bertuhan, serta kolerasi antara agama dengan kebahagiaan manusia. Nah, pembelajaran ini mencakup pengintegrasian nilai iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan tentunya untuk membangun paradigma Qurani, kita ingin memahamkan mahasiswa agar bisa membumikan Islam di Indonesia, tentunya serta menegakkan persatuan umat Islam dalam beragama. Ya, selain itu, mata kuliah pendidikan agama ini juga untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memprediksi tantangan modernisasi dalam Islam. Kemudian mampu menganalisa kontribusi Islam terhadap peradaban dunia tentunya. Selain itu juga menganalisis kontribusi Islam terhadap peradaban, kemudian mengoptimalkan fungsi masjid di kampus, kemudian hingga memahamkan bagaimana pandangan Islam secara teologis dan regulatif tentang zakat dan pajak. Nah, adapun capaian pembelajaran atau CP, ya selaras dengan kurikulum program studi bisnis digital tempat saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam ini, mata kuliah pendidikan agama Islam dibebani oleh beberapa capaian pembelajaran lulusan. Nah, mata kuliah pendidikan agama Islam ini dibebani oleh beberapa capaian pembelajaran lulusan, mulai dari aspek sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersikap religius. Ya, kemudian memiliki kepekaan sosial, peduli lingkungan, kemudian mampu menginternalisasikan nilai, norma, serta etika akademiknya. Dan juga kalau dari segi aspek pengetahuan, tentunya mampu mengintegrasikan teknologi, pedagogi, kemudian muatan keilmuan, serta kemampuan berkomunikasi. Lalu di aspek keterampilan umum, ya tentunya mahasiswa kami harapkan mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan. Dan di mata kuliah pendidikan agama Islam ini, metode penilaian atau bobot evaluasi untuk mengukur
capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif, kemudian evaluasi tentunya, evaluasi penilaian dilakukan dengan kriteria penilaian menggunakan rubrik holistik. Menggunakan rubrik holistik yang transparan dengan komposisi bobot beberapa poin mulai dari kehadiran dan partisipasi aktif itu 30%, mencakup kedisiplinan dan keaktifan ketika berdiskusi, kemudian apalagi ya, tugas individu serta kelompok, tugas individu dan kelompok itu mencakup 25%, itu mencakup ketepatan waktu, kemudian kesesuaian materi, lalu kemudian kreativitas mahasiswa, dan juga di UTS itu 25%, ya, menguji bagaimana pemahaman materi dan ketepatan argumentasi berbasis dalil tentunya. Lalu di UTS ujian akhir semester itu 20%, untuk menguji penguasaan konsep mendalam secara konstekstual dan aspek keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan prinsip-prinsip etika dan mampu melakukan presentasi secara efektif. Nah, CPL Prodi tentunya kemudian nanti diturunkan secara spesifik ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPLMK, CPMK. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, CPMK 1 itu tentunya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengemukakan pentingnya belajar mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Kemudian CPMK 2-nya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep manusia bertuhan. Dan CPMK 3-nya tentunya mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mempertahankan konsep agama dan kebahagiaan, esensi kebahagiaan manusia. CPMK 4 mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Dan lalu CPMK 5-nya mampu menerangkan, mahasiswa mampu menerangkan, menyesuaikan konsep-konsep Qur'ani dalam kehidupan modern. Dan CPMK 6 tentunya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep persatuan dan keberagamaan. CPMK 8 mampu menjelaskan dan memprediksi tantangan-tantangan apa saja di modernisasi dalam Islam. CPMK 9 mampu menjelaskan dan menguraikan perkembangan peradaban dunia serta kontribusi Islam seperti apa. Ya, dan CPMK terakhir, CPMK 10 mampu menerangkan, mematuhi aturan-aturan tentang zakat dan bagaimana pajak dalam Islam. Sebagai penutup dari pemaparan proses pembelajaran pendidikan agama ini, tuntunan belajar mahasiswa difokuskan pada kemandirian belajar, literasi sumber keagamaan yang kritis di internet, serta manajemen waktu. Bagaimana mahasiswa menyeimbangi antara aktivitas teknis dan ibadah. Dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, khususnya bagi kita di program studi bisnis digital, bukan sekedar mata kuliah hafalan teoritis, karena PAI adalah sistem operasi moral yang memastikan inovasi teknologi yang berbasis digital yang kita ciptakan untuk masa depan tentunya membawa kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan keadilan, integrasi, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah ini kita lanjut ke kelas mengajarkan pertemuan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat silaturahmi yang hari ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan nikmat apa lagi? Adik-adik, nikmat menuntut ilmu, kemudian nikmat iman yang ada di hati kita masing-masing. Dan sama-sama kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait pentingnya materi atau mata kuliah pendidikan agama Islam di prodi adik-adik, yaitu prodi bisnis digital. Saya kemarin sempat mengirimkan kontrak kuliah kita, dibaca tidak? Jangan story saja terus dibaca. Kalau ada info-info di grup, silahkan dibaca, kemudian dipahami proses penilaiannya, mulai dari kehadiran, kemudian tugas, UTS, UAS, ya, hingga praktikumnya nanti. Jadi untuk pendidikan agama Islam ini ada 4 pilar. 4 pilar kenapa kita harus mempelajari mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Yang pertama adik-adik, tentunya untuk pembinaan. Kenapa harus pembinaan yang pertama? Ya, kita melihat lagi flashback Rasulullah SAW ketika membimbing sahabat-sahabatnya, mengajak sahabat-sahabatnya mempelajari agama, baik itu yang baru mualaf maupun yang sudah masuk Islam tapi tidak melaksanakan syariat secara menyeluruh. Maka hal yang pertama Rasulullah lakukan adalah pembinaan atau daurul hakam. Pembinaan itu seperti apa? Ya, salah satunya seperti ini. Kita membahas ilmu Allah dalam satu forum. Kalau di luar, kita terkait juga membahas tentang agama, tapi tidak se apa ya? Kalau anak-anak sekarang Gen Z itu diajak ikut kajian, apa komentarnya adik-adik kalau saya misalkan ajak kajian? Mau ikut kajian? Oh mau, jadi saya kira mending nongkrong deh kopi. Ya, biasanya kalau kita ngajak kajian itu lebih banyak yang menolak karena merasa, aduh, bahas agama miseng, bawa agama lagi. Padahal kita menuntut ilmu. Hati-hati adik-adik. Kita yang melangkah tanpa membawa agama itu yang biasa membuat kita tersesat. Nah, jadi pendidikan agama di fakultas ini kita pelajari selain dari pembinaan, memperbaiki karakter atau meniru karakter para imam-imam besar ini. Ya, karena pentingnya adab dulu baru ilmu. Jadi Imam Syafi'i itu mempelajari adab 40 tahun dulu. Kalau kita kira-kira berapa tahun kita sudah belajar adab? Belum? Ya, salah satunya kalau lagi bersosialisasi di publik, kita bisa terapkan pembelajaran adab. Nah, adab ini mempengaruhi karakter. Jadi kalau ada opini bahwa adab karakter itu tidak bisa dirubah, bisa. Kalau kita mau ya. Jadi setelah pembinaan, kemudian karakter, apalagi? Kira-kira menurutnya adik-adik pendidikan agama Islam atau kuliah pendidikan agama Islam ini penting dipelajari di fakultas kita ini. Apalagi yang membuat dia penting? Ada yang bisa speak up? Gimana coba kita sebagai muslim have to know why we have to learn about our religion. Kenapa kita harus mempelajari agama Islam, terutama di kampus kita ini? Selain dari pembinaan, kemudian karakter, ya salah satunya adik-adik ini juga menjadi kompas moral semua mahasiswa di prodi manapun di bawah naungan universitas kita ini. Ya, jadi ada kompas moralnya. Jadi kalau kita berjalan ke suatu tempat tapi tanpa kompas, ini baru kita lalui, betul? Kita baru semester 2, kemudian ini pertemuan pertama. Ada
pendidikan agama hadir di bawah naungan universitas ini karena mata kuliah pendidikan agama ini juga adalah mata kuliah wajib. Jadi sekali lagi adik-adik, bahwa kita mempelajari pendidikan agama Islam bukan hanya sekadar karena ini wajib di institusi kita, ini wajib di kampus kita, tapi memang wajib bagi semua muslim mempelajari agama kita. Oke? Nah, kalau saya tanya balik adik-adik, kira-kira fungsi dari atau esensi atau propose mempelajari agama Islam untuk diri kita apa kira-kira? Yang adik-adik pahami. Oke, sebelum saya bertanya ke adik-adik, saya mengulang kembali 4 pilar urgensi dalam mempelajari mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama apa tadi? Pembinaan. Right. Kemudian karakter. Oke, yang ketiga kompas moral di universitas kita. Yang keempat kolerasi atau relevansi terkait dengan prodinya adik-adik. Ya. Nah, untuk masuk ke pemahaman ini, saya ingin bertanya ke adik-adik. The function of we learn our religion. Apa tujuan kita belajar mempelajari pendidikan agama Islam di prodi kita, prodi bisnis digital ini? Oke, ada yang mau speak up? Boleh? Kita dapat menjalankan dari hasil pendidikan kita sebagai dasar agama. Oke, jadi dari 2 teman kita ini sudah berbeda dan menambah referensi kita kenapa kita mempelajari pendidikan agama Islam. Ada lagi yang akhwat? Dalam pengambilan keputusan, lebih bijaksana, Oke. terus ada etika bisnis, ajaran agama ini bisa menekankan kejujuran, integritas, dan keadilan. Oke, good. Itu saya rasa sudah mencakup semuanya ya adik-adik, bahwa kita mempelajari agama Islam itu betul-betul selain ada akhlak kita juga. Kalau nantinya adik-adik sudah sarjana kemudian membuka bisnis, pentingnya kita menanamkan nilai kejujuran. Kemudian sebagai pemimpin nantinya ada landasan, ada SOP kita dalam bertindak. Apa itu? Setiap melangkah harus sesuai dong dengan aturan-aturan agama kita. Misalnya kita punya karyawan atau kita mengelola bisnis UMKM, tiba-tiba adik-adik mengambil keputusan hanya karena tidak menyenangi salah satu karyawan atau tidak menyenangi salah satu pihak, salah satu kelompok, akhirnya memutuskan kontrak, memutuskan bantuan atau kerjasama. Nah, itu tidak sesuai syariat. Ya, harus betul-betul dilihat apa penyebabnya dan harus bersikap adil. Selain jujur, adil, bagaimana karakter seorang muslim? Adil, jujur, bijaksana, amanah. Apalagi adik-adik? Berakhlak mulia, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau saya tanya balik, misalkan semua karakter muslim sudah kita miliki, tapi ada di antara kita yang belum fasih dalam membaca ayat-ayat Allah, belum bisa ternyata membaca ayat kursi, belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana opini adik-adik terkait hal ini? Alangkah baiknya kita mempelajari lebih dalam. Oke, Masya Kalau Allah. ada orang yang lebih mengetahui. Oke, dan itu adalah hal yang wajib. Karena agama Islam adik-adik adalah agama komprehensif. Mau masalah apa yang kita cari, yang kita butuhkan solusinya. Mulai dari agama Islam itu paling lengkap. Kalau agama lain adik-adik cukup agama ritual saja kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agama Islam apa? Mulai dari kita bangun tidur, ada adabnya kan? Mau tidur ada adabnya, tidak disuruh doa dulu. Bahkan balik kemana kita sebaiknya, yang dianjurkan Rasulullah SAW menghadap kemana, kemudian pas bangunnya baca doa lagi. Mulai dari bangun tidur hingga bangun negara, ya kan? Islam sudah mengajarkan itu. Dan kalau pemahaman yang dangkal yang seperti kita ketahui waktu masih kita di bangku sekolah, memahami Islam itu hanya ibadah puasa saja, bayar zakat,
kemudian sholat. Apalagi yang kita ketahui? Berbuat baik. Ada lagi yang ibadah-ibadah makdo, ibadah pribadi kita, puasa. Kemudian naik haji, umroh. Dan ternyata Islam tidak sesempit itu. Islam mengajarkan bagaimana kita bermuamalah, bersosialisasi. Bagaimana Islam mengajarkan kita bernegara. Ada contohnya di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah jadi pemimpin dengan memimpin banyak umatnya. Kemudian apalagi Islam mengajarkan kita bagaimana mengelola sumber daya alam hingga berbisnis ke luar negeri. Nah, itu yang masih kurang di kesadaran bagi umat muslim. Ya, kalau kita menelaah atau mempelajari aturan Islam yang begitu komprehensif, begitu lengkap, saya rasa adik-adik sudah bisa jadi pemimpin. Oke? Iya. Alhamdulillah, itulah tadi proses pembelajaran dalam kelas mata kuliah yang sampo, yaitu pendidikan agama Islam di Prodi Bisnis Digital. Ya, ada salah satu quotes yang saya angkat yang bisa menjadi pembuka wawasan kita dalam mempelajari pendidikan agama Islam, bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi keduanya ini harus berjalan bersinergi, karena ketika agama dan ilmu ini bersinergi, betul-betul dipahami oleh mahasiswa kita, maka mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tapi juga memiliki akhlak, adab, serta pemahaman agama secara komprehensif. Lalu kemudian ketika mereka menjalankan sebuah profesi masing-masing, mereka tidak lagi keluar dari koridor syariah Islam. Saya cukupkan. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.